Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zen di channel King Programmer. Sekarang kita sudah revamp, sudah ganti Sudah ganti nama YouTube ya. Kemarin kan The King of Programmer terlalu kepanjangan menurut gua, jadi gua rubah jadi King Programmer aja biar lebih singkat ya, lebih enak juga dicari di pencarian gitu. Oke, dan juga di sini ada logonya juga sudah gua rubah nih. Tapi di sini kita nggak ngebahas tentang channel ini ya, kita bakal ngebahas tentang materi yang ada di channel ini, yaitu sekarang kita sudah masuk ke dalam materi CSS men ya. Yang kemarin kita sudah selesai ya materi tentang HTML-nya, dan di sini ada beberapa video juga nih. Ini karena kegabutan gua aja nih, jadi gua tambahin beberapa video sebelum kita masuk ke dalam materi CSS. Ini HTML terakhir kemarin kita sampai cara memasukkan video YouTube ke website ya, pakai HTML. Jadi sekarang kita bakal belajar nih tentang pengenalan CSS. Jadi di sini pengenalan aja ya. Mungkin ngodingnya tuh ngoding tipis lah ya, sebagai alat untuk membantu kalian, alat untuk membantu gua juga ya, termasuk untuk membantu gua ngejelasin beberapa elemen yang akan kita pelajari nanti di CSS. Jadi seperti itu. Ini suaranya mungkin agak ada suara-suara ribut gitu ya yang masuk, karena nih suaranya nyaring cuy, anak-anak lagi main di luar. Ya. Jadi gue di sini pengen ngejelasin tentang pengenalan CSS, dan jika kalian yang belum nonton tentang HTML, kalian bisa buka aja di playlist channel ini ya, yang sudah gua upload ke publik nih. Nih ya, visibilitasnya sudah gue jadiin public ya, yang materi tentang HTML. Kalian bisa buka aja, ada 12 video tuh ya, materi tentang HTML, dari mulai pengenalan HTML sampai dengan penutupnya ya. Di sini gue simpan di folder di playlist HTML. Nanti kita akan belajar CSS nih, yang akan gue bikin juga nanti playlistnya. Oke, jadi kalian terus pantengin aja cuy ya, kalian terus pantengin aja channel ini ya, karena gue bakal update tiap hari nih materi tentang web programming. Itu yang paling pertama. Nanti baru kita akan naik lagi ke misalkan cara membuat aplikasi. Pokoknya kita nggak ngebahas itu dulu, kita bakal ngebahas pengenalan CSS. Oke, jadi di sini gue pengen kenalin dulu tentang CSS. Gue buka notepad dulu ya, gue buka notepad biar lebih enak gitu, kita max size saja ya. Kemudian di sini gua pengen ngejelasin yang pertama, pasti pertanyaan kita itu kepanjangan CSS itu apa ya. CSS kepanjangannya Cascading Style Sheet. Tuh kepanjangannya CSS tuh ya, Cascading Style Sheet. Apa sih Cascading Style Sheet? Kita copy ya, kita buka di Google Translate supaya kalian itu lebih percaya lagi tentang penjelasan gue ini. Jadi kita buka dulu Google Translate, kita pastein lembar bergaya susun. Nah, jadi kita bisa lihat artinya daripada Cascading Style Sheet, lembar bergaya susun. Artinya apa? Artinya CSS ini adalah sebuah elemen, sebuah atribut ya, sebuah atribut untuk memperindah tampilan website kita ya. Yang awalnya cuman HTML doang gitu ya, cuman HTML doang yang kagak ada keindahannya sama sekali, kagak ada rapi-rapinya sama sekali ya. Biasanya kan kalau kita ngoding cuman HTML doang tuh, kagak ada CSS-nya tuh, cuman tulang doang cuy. Tulang doang nih, misalkan ya gua contohin nih. Misalkan salah satunya nih form ya. Ini form yang ada di Google ini, tentunya dia menjadi indah seperti ini, menjadi enak dilihat seperti ini, itu karena ada pekerjaan daripada CSS. Kayak misalkan nih kan form pencarian nih yang ada di Google. Itu kalian lihat ada bayangan-bayangannya gitu ya. Kayak dia itu ada di depan, kemudian ada backgroundnya lagi di belakang ya. Formnya ini kayak kelihatannya tuh ada di depan gitu. Kemudian di belakangnya itu ada backgroundnya, dan dia itu menampilkan bayangan ya, bayangan yang agak-agak hitam-hitam, abu-abuan, keabu-abuan itu
shadownya, itu termasuk pekerjaan daripada CSS ya, termasuk pekerjaan daripada CSS. Kemudian nih, apalagi contohnya nih, CSS nih ya, semuanya pokoknya CSS sih ya. Gue mau cari juga ya, semuanya yang ada di tampilan Google ini CSS semua nih ya. Mulai dari fontnya nih ya, fontnya, ukuran font normal yang ada di Google Google Translate ini, ukurannya itu adalah termasuk pekerjaan daripada CSS. Kemudian setelah ukurannya, kemudian jenis fontnya, itu juga termasuk pekerjaan daripada CSS. Selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian ini nih, bagian tempat pengetik untuk mengetik tulisan yang ingin diterjemahkan, dan juga terjemahannya ini. Kita lihat backgroundnya ya, kita lihat backgroundnya. Untuk penulisan untuk tempat menulis ini, tempat mengetik maksud gua ya, itu backgroundnya warna putih coy. Kemudian untuk translate-nya, untuk tulisan terjemahannya, memiliki background yang agak keabu-abuan ya, agak keabu-abuan silver gitu loh ya. Makanya dia seperti ini, dan itu adalah pekerjaan daripada CSS. Kemudian apalagi nih ya, kayak misalkan ini kok bisa sejajar nih, yang tempat mengetik, tempat kita ngetik ngetik tulisan Inggrisnya itu berada di sebelah kiri, dan juga ini ada di sebelah kanan nih, terjemahannya ada di sebelah kanan. Dia bisa menjadi sejajar seperti itu karena pekerjaan daripada CSS juga. Nah, makanya itu CSS ini sangat penting. Kayak misalkan icon-icon begini juga nih, itu muncul karena CSS juga tuh, CSS. Jadi tidak ada yang namanya setiap website itu nggak ada CSS-nya, pasti selalu ada CSS-nya ya. Jarang tuh ada website yang kagak ada CSS-nya. Nih gua inspeksi dulu ya, atau inspek elemen dulu. Kita akan mencari CSS-nya. Kita akan buka di bagian head, edit as HTML. Nih kita bisa lihat nih ya. Nih banyak banget coy. Tapi ini JavaScript ya nih. Kita akan cari CSS-nya nih. Mana nih CSS-nya? Banyak cuy CSS-nya cuy. Ini JavaScript cuy. Nih CSS-nya nih ya. Kita bisa lihat ya. Margin left 0, padding top 20 pixel. Itu CSS semua tuh ya. Jadi seperti itu. Kegunaan intinya di sini kita garis bawahi ya, bahwa kegunaan daripada CSS ini adalah untuk memperindah website. Jadi seperti itu. Kemudian kita kita list dulu ya ini ya. Kegunaan CSS adalah untuk memperindah website. Tuh ya. Itu yang harus kita garis bawahi, yang harus kita ketahui, bahwa kegunaan CSS adalah untuk memperindah website dan untuk menyusun, kepanjangan anjir, dan untuk menyusun atribut, menyusun elemen HTML yang berhamburan. Nah, itulah ya kegunaan daripada CSS. Selanjutnya di sini pengenalan yang terakhir. Ini mungkin kayaknya agak panjang ya untuk pengenalan yang terakhir tentang HTML ini. Yang pertama, gua pengen kasih tahu bahwa CSS ini ada 3. Bahwa CSS ini ada 3 cara untuk kita ngodingnya. Yang pertama itu inline CSS. Yang kedua internal CSS. Kemudian yang ketiga external CSS. Oke. Yang pertama gue pengen
kasih tahu kenapa gua tulis ketiga ini dan apa juga kegunaan daripada tiga ini. Nah, ini adalah tiga kalimat yang gua tulis ini, 3 baris kalimat yang gua tulis ini, itu adalah cara kita untuk ngoding CSS-nya, men. Ya. Yang pertama nih inline CSS. Cara kita ngoding untuk inline CSS ini, gua buka terlebih dahulu teks editor gua ya. Kita buka dulu. Gua sore ini ya gua pakai Visual Studio Code. Tapi sama aja ya, kurang lebih sama Sublime Text, jadi sama aja. Kita klik file di bagian pojok kiri atas, kemudian kita open file, new file aja ya. Kita new file aja. Bentar gua close aja lah dulu ya. Kita bikin aja dari awal. Kita bikin aja folder di sini. New folder. Kita bikin folder CSS biar enak juga nanti kita nyimpan materi-materi yang lainnya tuh di dalam satu folder ini gitu. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita buka teks editor kita. Kita pilih klik file ya yang ada di atas. Kemudian kita klik open folder, kemudian kita buka di bagian desktop, kemudian kita buka di bagian CSS, kemudian kita klik select folder, kemudian kita close yang bagian belakang. Enggak cuy, nggak perlu kita close cuy. Oh, cuman satu doang yang kebuka. Oke, nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita klik aja new file ya. Kita bikin tulisan, bikin nama filenya pengenalan CSS, pengenalan .css ya. .html. Enter. Oke, kenapa di sini gua tulis pakai format .html? Karena inline ini kita itu menulisnya menggunakan tulisnya di dalam satu file, dan kita menulisnya itu di dalam tag HTML. Nanti kita akan menulis atribut CSS-nya. Jadi seperti ini, gue ketikkan dulu HTML, kemudian head, kemudian body. Oke. Kemudian dalam tag head ini kita bikin title dulu. Titlenya kita bikin pengenalan. Kemudian di dalam body kita akan tulis H1 nih misalkan. Kita mulai ngoding CSS-nya, tapi kita bikin CSS-nya ini di dalam, nggak bisa di zoom in ya. Nggak apa-apa lah ya. Pokoknya fokusin aja mata kalian. Oke. Di dalam tag H1 ini kita akan menulis inline CSS-nya ya. Kita menulisnya itu, cara penulisan CSS-nya itu secara inline atau di dalam elemen HTML itu sendiri. Misalkan H1-nya gua mau kasih CSS-nya di situ. Kita rencananya mau ngerubah H1 ini menjadi tulisan berwarna biru yang akan ditampilkan di website misalkan. Misalkan ya, H1 dengan menggunakan atribut style untuk menulis CSS-nya. Kemudian di dalam atribut style ini kita tulis color ya, color blue. Kita mau bikin tulisannya itu berwarna biru gitu. Kemudian kita simpan Ctrl+S ya. Kemudian selanjutnya kita buka di browser. Bentaran, kayaknya ada yang salah. Gue buka di cuy. Sorry cuy. Buka di bagian desktop ya. Kemudian buka di folder CSS, kemudian klik kanan di bagian file pengenalan, kemudian kita klik open with Google Chrome. Oke. Di sini kok kagak tampil apa-apa, cuy. Bentaran. Apakah gua ada kesalahan di sini? H1-nya nggak tampil. Kampret anjing.
pengenalan. Save. Coba refresh lagi. Atau ini nggak support. Coba kita buka yang di Microsoft Edge. Sama loh. Nggak juga bisa. Loh, kok ngentot gini loh anjing. Oh iya, kok gua tolol ya? Sorry coy, gue belum bikin tulisannya. Pengenalan misalkan ya. Sorry nih, agak-agak panjang, agak-agak tolol gue ngejelasin. Coba refresh lagi. Nah, kan? Misalkan kita itu ingin mau bikin apa namanya? Sesuatu yang khusus gitu di bagian H1. Misalkan di bagian tulisan H1 itu bagian H1 heading maksud gue ya. Ya. Di bagian heading 1 untuk judul websitenya misalkan nih gua mau bikin tulisannya itu berwarna biru gitu. Kita mau bikin tulisannya itu tulisan apa namanya, memiliki CSS khusus misalkan. Tulisannya itu kita mau bikin jadi berwarna biru. Jadi kita itu bisa tulisnya itu secara inline biar cepat juga ya, termasuk ya, daripada kita boros-boros bikin file baru lagi, takut apa namanya, takut ukuran foldernya besar gitu kan, takut penyimpanan kita nggak muat, kita mau bikin file baru untuk bikin CSS eksternalnya. Jadi ini merupakan jalan pintas ya, jalan pintas buat kalian semua yang nggak mau repot-repot harus bikin file baru lagi, manggilnya pakai kelas di CSS-nya. Jadi kalian bisa pakai atribut style di dalam satu tag yang apa kalian pengen bikin apa namanya, bikin lebih indah lagi gitu. Mau bikin lebih indah lagi. Misalkan di H1 nih gua pengen colornya, gua pengen warna tulisannya itu jadi warna biru. Jadi tinggal kita tulis aja atribut CSS-nya yaitu style ya. Atribut CSS untuk inline-nya. Jadi seperti itu. Yang kedua kita bakalan jelasin external CSS. Apa internal maksud gua? Internal CSS. Ini juga sama, disimpan di dalam satu file untuk internal CSS-nya, akan tetapi dia tidak disimpan di dalam tag ini. Tidak disimpan di dalam tag H1 ini, ya. Tapi kalau internal CSS, kita tulisnya itu, kita coding CSS-nya itu di dalam tag head menggunakan tag style. Jadi kita bikin tag baru nih ya, tag style. Itu untuk menyimpan codingan CSS-nya, tapi disimpannya di dalam satu file dengan HTML. Jadi seperti itu ya. Nah, rencananya di sini gua pengen bikin H1 itu menjadi tulisannya itu berwarna merah, ya. Tapi di sini kan kita kan nggak tulisnya itu secara inline ya. Kalau secara inline kan kita kan tulisnya di dalam tag H1 itu untuk bikin CSS-nya di H1 itu langsung. Di dalam tag H1 itu langsung maksud gua ya. Tapi di sini kita bikinnya itu di dalam satu file, akan tetapi di dalam tag yang berbeda. Kita simpannya itu di dalam satu file ya, yaitu file pengenalan.html. Akan tetapi disimpannya itu di tag yang berbeda. Kalau internal itu kan menggunakan tagnya sendiri, yaitu menggunakan tag style untuk menyimpan codingan CSS-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan kelas ya, atau tidak. Kalau misalkan H1-nya cuma satu doang tuh, di satu halaman websitenya cuma satu doang ya, H1-nya cuma satu doang yang ada di website itu. Jadi kita itu cuma tulis aja H1 tanpa harus membuat kelasnya. Jadi H1 nih misalkan ya, H1 buka kurung kurawal. Kemudian dalam H1 ini rencananya kita pengen H1-nya ini jadi tulisan berwarna merah. Jadi H1 color red ya, red. Kemudian save. Oke, kemudian kita buka nih di browser nih. Tulisannya berwarna merah ya. Jika kita menggunakan kelas untuk CSS internal ini,
Jika kita pengen pakai kelas misalkan ya, jadi kita tinggal bikin aja titik tulisan. Misalkan ya, nama kelasnya itu tulisan misalkan. Terserah aja kalian mau tulis nama kelasnya itu apa aja. Pokoknya di sini gua pengen bikin tulisan gitu ya. Pengen bikin apa namanya, nama kelasnya itu tulisan gitu. Kita hapus aja nih H1-nya kalau kita mau rubah, maunya H1-nya itu pakai kelas, nggak mau pakai itu, nggak mau pakai apa, nggak mau langsungan gitu. Kalau tadi kan langsungan kan, langsungan ditujukan kepada semua ukuran, semua tulisan H1 yang menggunakan ukuran H1, semua tulisan heading yang menggunakan ukuran H1 akan dijadikan warna merah. Tapi yang tadi ya, tapi ini pakai kelas. Jadi nanti kita akan hubungkan, akan koneksikan antara kelas yang kita bikin di CSS dengan apa namanya, dengan atribut HTML, dengan elemen HTML yang ingin kita hubungkan. Tulisan misalkan color red misalkan. Coba kita jalanin dulu. Kita belum kasih kelasnya ya di bagian H1-nya. Kita kan inginnya tulisan H1 itu memiliki apa, warna merah ya. Tulisannya itu berwarna merah. Jadi kita panggil aja di sini kelasnya nih. Kelas tulisan. Kita koneksikan tuh. Kalau pakai titik begini itu berarti kelas tulisan. Kita membuat kelas tulisan berarti. Ya. Jika kita menggunakan titik seperti ini, berarti kita akan membuat sebuah kelas. Kemudian supaya tulisan ini menjadi berwarna merah, tulisan pengenalan yang ada di H1 ini menjadi tulisan yang berwarna merah gitu ya, itu harus kita panggil kelasnya sesuai yang ada di bagian CSS ini. Jadi kita panggil kelas tulisan. Save. Kita refresh halaman webnya. Tulisannya menjadi berwarna merah setelah kita koneksikan tuh ya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari lagi eksternal CSS ya. Itu gimana? Jadi di sini kita hapus aja yang bagian tekstil ini semuanya. Hapus. Dan juga untuk kelas H1 kelasnya ini kita hapus. Untuk bagian kelasnya kita save dulu. Kemudian di sini kita akan bikin file baru ya. Kalau eksternal kan artinya kan di luar ya. Kalau eksternal itu artinya di luar. Berarti kita ingin membuat sebuah codingan CSS, membuat codingan CSS tapi filenya itu berbeda. Jadi seperti ini kita bikinnya. Pengenalan juga namanya. Tapi formatnya berbeda, yaitu ini menggunakan format CSS yang kedua ya. Nah, jika sudah seperti ini, terlebih dahulu kita kembali ke bagian file pengenalan.html. Kita akan hubungkan file itu, file pengenalan.css itu ke dalam codingan di dalam codingan file pengenalan.html. Kita akan hubungkan pengenalan CSS dengan pengenalan.html dengan menggunakan tag link. Link rel style sheet, yang berarti itu sudah menunjukkan kita ingin memanggil CSS-nya. Ya, kemudian href-nya kita tulis aja. Href-nya itu pengenalan .css. Udah seperti itu aja ya. Simpan. Kemudian kita kembali lagi ke dalam file CSS-nya, file pengenalan.css-nya. Kita akan panggil, kita akan bikin codingannya. Rencananya tulisan H1 yang ada di bagian pengenalan.html ini ingin kita rubah menjadi tulisannya itu berwarna hijau misalkan ya. Jadi kita tulis aja begini. Kita bikin kelasnya yaitu dengan menggunakan titik ya. Titik sama kita bikin kelasnya kayak yang di internal tadi, tulisan ya. Titik tulisan itu berarti kita menunjukkan kita akan membuat sebuah kelas yang dengan nama tulisan ya. Kemudian kita buka bikin kurung kurawal seperti ini. Kemudian enter. Selanjutnya di dalam kurung kurawal ini kita bakal bikin
bakal bikin codingan CSS-nya yang direncanakan bahwa tulisan pengenalan tulisan pengenalan yang tampil di website tadi ingin kita rubah menjadi warna hijau ya. Jadi seperti ini, color green. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Kemudian di H1 ini kita tambahin kelasnya, yaitu tulisan. Jika sudah seperti ini, kita simpan Ctrl+S. Kemudian kita buka di Google Chrome, kita refresh. Tulisannya berubah menjadi warna hijau, sesuai dengan apa yang kita minta tadi ya. Oke, jadi seperti itu cuy ya. Untuk pengenalan CSS-nya. Di sini ada 3 CSS. Cara kita untuk ngoding CSS terserah kalian ingin menggunakan inline CSS atau internal CSS atau external CSS, itu terserah kalian ya. Karena di sini gua bertugas untuk mengajarkan kalian aja. Kalian mau menggunakan inline CSS, internal CSS, external CSS, itu sama aja cuy. Hasilnya bakal sama dan codingannya pun sama gitu ya. Cuman berbedanya hanya pengkoneksiannya aja. Kalau inline CSS kan bisa langsung gitu ya, kita coding di dalam tag, di dalam elemen HTML yang ingin kita rubah gitu. Yang ingin kita rubah, kayak misalkan kita rubah apa namanya itu, kayak misalkan kita rubah mau jadiin H1 itu menjadi berwarna gitu ya. Itu terserah kita. Kita tinggal taruh codingannya itu di dalam apa namanya, di dalam elemen HTML-nya. Kita masukin codingan CSS-nya. Kemudian kalau internal ya, kalau internal kalian bisa simpan di dalam satu file ya. Kita ngoding CSS-nya itu di dalam satu file, akan tetapi kita buat teks sendiri untuk CSS-nya, yaitu menggunakan text style yang tadi, text style untuk membuat CSS internal itu gitu. Kita tetap bikinnya itu di dalam satu file. Akan tetapi kita lihat kekurangan antara inline, internal, dan juga eksternal ini. Kita lihat kekurangannya. Apa aja kekurangannya ya? Kekurangannya inline misalkan, itu bisa bikin codingan kita itu menjadi berhamburan. Itu kenapa gua berani bilang begitu, karena gua ngerasain langsung. Gua pernah begitu. Ya. Gua pernah begitu, gua ngoding inline CSS. Pokoknya berhamburan dan gue itu ngerasa pusing gitu sampai 3 hari barulah gue memberanikan diri untuk merapikannya kembali. Tuh pokoknya itu kalau inline CSS bisa kalian tahu kan, misalkan gue bikin div, kalau misalkan kalian bikin div, misalkan divnya itu pengen backgroundnya begini, kemudian begini, ada bordernya yang begini. Pokoknya kalau kalian tuh kebanyakan permintaan gitu ya, supaya tampilan website kalian itu jadi bagus, itu malah lebih berhamburan lagi kalau kalian mau pakai inline CSS. Jika kalian pakai internal CSS ya, internal CSS itu dia kalau untuk berhamburannya itu jarang sih, nggak berhamburan banget. Anjir belibet banget anjing ngomong. Gak berhamburan banget kalau untuk internal CSS ini. Akan tetapi dia itu akan membuat burst kode yang sangat banyak sekali jika disatukan di dalam satu file. Itu aja sih kekurangan daripada internal CSS. Kemudian kekurangan untuk external CSS. Kekurangan untuk external CSS ini, kadang kita itu nggak bisa konekin tuh. Takutnya untuk bagian ini karena kita udah kelamaan ngoding gitu kan. Biasanya kalau udah kelamaan ngoding itu otak kita panas tuh ya. Jadinya kita untuk masuk ke dalam apa, kita ngoding di file CSS nih, misalkan lagi ngoding di file CSS, lagi ngodingin CSS-nya gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke HTML, pokoknya bolak-balik lagi ke situ antara dua file itu, antara file HTML dengan file CSS-nya gitu. Kita bolak-balik gitu sampai otak kita panas ya. Sampai otak kita panas, kadang tuh kecampur ya, atau enggak kadang-kadang apa namanya, saking pusingnya kita kadang ketuker gitu sampai ngantuk ya, karena kita itu bolak-balik buka file HTML kemudian buka file CSS lagi ya. Begitulah ya. Kalau external CSS itu kebanyakan web developer itu menggunakan external CSS untuk mengoding CSS. Karena apa?
untuk supaya tidak terlalu bikin mereka itu pusing, karena kode-kodenya itu berhamburan gitu kalau kita simpan di dalam satu file ya. Dan juga mereka itu lebih senang menggunakan eksternal CSS itu supaya nggak terlalu banyak makan tempat di dalam satu file gitu, supaya nggak banyak makan tempat, supaya nggak banyak baris kodenya yang bisa bikin mereka pusing. Kadang itu seperti itulah keluh kesahnya web developer ya. Web developer itu keluh kesahnya seperti itu gitu. Jadi mungkin sampai sini aja ya untuk materi kita tentang CSS. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini 30 menit ya kita nge-record bener-bener ya. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah hal yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian klik subscribe, jangan lupa juga kalian klik like ya di video ini. Karena apa? Gue pengen cari makan ya. Pengen cari makan. Enggak lah ya, pokoknya gue di sini ikhlas banget gue ngasih kalian materi. Mudah-mudahan kalian semua itu paham gitu. Mudah-mudahan menjadi web developer yang handal, yang hebat, yang keren. Mudah-mudahan kalian itu banyak ceweknya. Enggak lah ya. Oke, jadi sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.